semuanya. Kembali lagi dengan kita di Jam Kids. Dengan kami Kak Juwita dan Kak Bester. Besta. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu. Yap, berdoa dulu. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Bapa atas berkat dan karunia-Mu yang melimpah pada hari ini sehingga kami bisa berkumpul Bapa dan memulaikan ibadah kami. Kami tahu itu bukan karena kuat dan hebat kami Bapa, melainkan belas kasih-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan Bapa yang akan disampaikan oleh Kakak. Sekiranya apa yang akan disampaikan bisa kami tanamkan dalam kehidupan kami. Bapa, inilah doa kami yang jauh dari kesempurnaan. Kami landaskan melalui Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Amin. Oke Kak, terus Sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau nyanyi dulu nih. Lagunya adalah KASIH. Kasih. Yuk, semuanya Oke. jadi bangkit berdiri ya. Musik. Semangat ya nyanyinya. KASIH, KASIH, kasih. Kasih itu apa sih, Kak? Yuk. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Lagi yuk kita nyanyi sama-sama. Dari awal Kak. KASIH, KASIH, kasih. Kasih itu apa sih? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih siapa, Kak? Seperti kasih Yesus. Jadi kasih itu sabar, Seperti kasih Yesus. Gak suka marah. marah. Jadi kalau suka marah-marah Itu bukan Kak? bukan kasih. Oke, sekarang kita mau dengarkan cerita Dari Kak. Tereng. Ding. Dia sendiri. Bye-bye. Shalom Kak Juwita dan shalom Kak Bester dan shalom adik-adik semua. Jumpa lagi dengan Kak Sep nih. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, coba deh adik-adik lihat dulu di sekelilingnya. Masih ada barang atau mainan yang belum dibereskan. Yuk kita bereskan dulu ya, kita simpan dulu supaya adik-adik lebih fokus mendengarkan cerita firman Tuhan. Oh, gimana udah? Oke, sekarang kakak punya tantangan buat adik-adik semua. Adik-adik tutup matanya selama 5 detik. Kakak hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, gimana rasanya adik-adik? Pasti itu sangat gelap kan? Kita tidak bisa melihat apa-apa. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang seseorang yang tidak bisa melihat sama sekali sejak lahir. Tapi ajaibnya, suatu hari dia bisa melihat karena ada seseorang yang menolongnya. Kira-kira siapa ya itu? Pasti penasaran kan? Yuk kita dengerin ceritanya. Nah adik-adik, cerita ini terdapat dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Sekali lagi ya, Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Begini ceritanya adik-adik. Pada suatu hari, tiba-tiba Tuhan Yesus datang di Yeriko dan bersama murid-muridnya. Nah adik-adik, ketika mereka keluar dari Yeriko, di pinggir jalan ada seorang pengemis. Dia bernama Bartimeus. Tadi siapa namanya? Betul, Bartimeus. Nah adik-adik, Bartimeus ini buta. Artinya dia tidak bisa melihat sama sekali. Jadi adik-adik, dia tidak bisa melihat wajah keluarganya. Coba adik-adik bayangkan,
pasti itu sangat sulit adik-adik. Nah, adik-adik, Bartimeus ini sering duduk di pinggir jalan karena dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa bekerja. Dia selalu meminta-minta dan meminta belas kasihan orang. Nah, adik-adik, pada suatu hari Bartimeus ini mendengar suara yang sangat ramai dan dia bertanya, "Ada apa ya? Kok banyak sekali suara? Kok berisik?" Nah, orang-orang itu adik menjawab Bartimeus, "Itu Yesus dari Nazaret sedang lewat." Adik-adik tahu tidak bagaimana Bartimeus setelah mendengar itu? Dia sangat bergembira adik-adik. Dia berteriak dengan keras katanya, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Lalu orang-orang di sekitarnya mereka memarahi Bartimeus itu. Kata mereka, "Hei Bartimeus, diam, jangan berisik." Tapi adik-adik, Bartimeus tidak menyerah. Dia terus berteriak memanggil Tuhan Yesus, katanya, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Lalu adik-adik, Tuhan Yesus pun mendengarkan teriakan Bartimeus itu. Lalu Tuhan Yesus berhenti dan dia berkata kepada murid-muridnya, "Panggil dia kemari." Lalu mendengar hal itu, Bartimeus bangkit berdiri dan dia datang kepada Tuhan Yesus. Lalu adik-adik, Tuhan Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang ingin aku lakukan kepadamu?" Lalu Bartimeus menjawab, "Guru, aku ingin bisa melihat." Terus Tuhan Yesus menjawab, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Lalu adik-adik, seketika itu juga Bartimeus langsung bisa melihat. Dia bisa melihat orang-orang di sekitarnya. Dan dia sangat bersyukur, dia sangat bersuka cita karena dia bisa melihat sama seperti kita adik-adik. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar untuk selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Sama seperti Bartimeus tadi. Walaupun orang-orang di sekitarnya tidak suka dengan Bartimeus, dia disuruh diam, tapi dia tidak menyerah adik-adik. Dia terus percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkannya. Nah, begitu juga dengan adik-adik. Kalau adik-adik memiliki kesusahan, kesulitan di sekolah, adik-adik tidak boleh menyerah. Harus terus berdoa dan terus belajar dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus pasti menolong. Kedua adik-adik, kita harus belajar untuk tolong-menolong tanpa pilih kasih. Ya, kalau di sekolah kita punya teman, dia sedang mengalami kesulitan, adik-adik harus siap menolongnya. Jangan karena bukan bestinya, jadi tidak ditolong lagi. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus siap menolong dengan hati yang tulus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat peduli bagi setiap kita, sama seperti dia peduli kepada Bartimeus. Jadi, adik-adik, kita harus selalu percaya kepada Tuhan Yesus, selalu suka berdoa, baca firman, rajin beribadah, dan setiap hari kita harus memiliki sikap yang selalu tolong-menolong tanpa pilih kasih. Demikian saja cerita kakak hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Wow. Adik-adik tahu nggak siapa tadi yang cerita? Bartimeus. Iya, ceritanya Bartimeus yang menceritakan Kak Sepni. Betul. Ya. Dia disembuhkan oleh Tuhan. Iya, jadi adik-adik kalau mau segala sesuatu, tapi jangan tunggu mau dulu ya, tapi tetaplah percaya kepada Tuhan. Apapun situasinya, mau sakit, mau senang ya kan Betul. Kak. Jadi kita dengan harus setia hati sama yang tulus, setia kepada Tuhan. Oke. Kayaknya- Untuk menutup cerita kita mau menyanyikan satu lagu. Oke? Musik. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Indah dari apa sih?
lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Dari awal ya? Oke. Lebih semangat. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lagi yuk, lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oh apa? Oh Yesusku. Sekali lagi yuk, ya kan Kak? Oh Yesusku. Yeay. Lebih indah dari semuanya. Seperti kasih Yesus. Yap. Kayaknya sudah selesai deh Kak. Ya. Astaga. Untuk kita adik-adik, sekian dulu episode kita kali ini. Sebelum kita menutupnya, kita berdoa dulu. Untuk itu adik-adik, mari kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk episode yang telah kami tonton kali ini Bapa. Biarlah setiap yang kami nyanyikan, kami dengar, itu merema dalam hidup kami, anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Kami mau belajar percaya kepada Tuhan seperti Bartimeus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. See you adik-adik. God Dadah. bless.